warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Prapti dalam materi pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita lebih lanjut dengan hukum Newton, kita bahas dulu tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika, ya, fisika dasar tentunya. Dalam ilmu fisika, gaya itu diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan. Apa efek yang ditimbulkan dengan adanya dorongan atau tarikan ini? Bisa juga yang pertama, benda mengalami perubahan gerak, ya, dari keadaan diam menjadi bergerak misalnya. Atau yang kedua, yaitu menimbulkan perubahan kecepatan dari yang semula diam menjadi bergerak, atau dari yang semula geraknya lambat menjadi lebih cepat. Itu dikatakan terjadi atau menimbulkan perubahan kecepatan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan terjadinya perubahan bentuk. Misalnya salah satu contohnya yaitu pada plastisin. Ya, pada plastisin itu kita bisa mengubah-ubah bentuknya karena kita memberikan gaya pada plastisin tersebut. Ya. Kemudian ada beberapa macam hukum Newton, ada 3 macam, yaitu yang pertama hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton bahwa setiap benda itu akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus peraturannya kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Bahwa sebuah benda yang diam akan selamanya diam atau tetap diam, dan benda yang bergerak lurus peraturan akan tetap bergerak lurus peraturan jika resultan gaya bekerja pada benda tersebut itu adalah 0. Ya, jadi benda yang diam akan selamanya diam, dan benda yang bergerak lurus peraturan akan selamanya bergerak lurus peraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut atau benda tersebut resultan gayanya adalah 0. Contohnya yaitu kalau tadi dikatakan bahwa resultan gaya 0, maka akan dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Sigma F, sigma itu resultan, berarti sigma F resultan gaya itu sama dengan 0. Contohnya yaitu ketika kita sedang naik bus atau kendaraan umum ya lainnya. Kemudian pada saat kita bersama-sama dengan kendaraan tersebut bergerak, tiba-tiba sama Pak supir dihentikan, direm mendadak. Apa yang terjadi? Maka pada saat kita bersama-sama dengan kendaraan tersebut bergerak, tiba-tiba direm oleh Pak supir, badan kita akan menuju ke depan, sedikit condong ke depan. Setelah itu kembali lagi ke posisi semula. Demikian pula sebaliknya, dari keadaan diam, tiba-tiba kita bersama dengan kendaraan harus bergerak dengan kecepatan yang tinggi, maka kita akan condong ke belakang. Nah, kenapa? Karena pada saat kita bergerak dengan kendaraan tersebut, bergerak begini, tiba-tiba harus dihentikan oleh Pak sopir, maka kita mempertahankan gerak kita, cenderung mempertahankan gerak kita, sehingga kita akan condong ke depan. Demikian pula sebaliknya, kalau dari keadaan diam menjadi bergerak, kita akan condong ke belakang. Itu contoh dari hukum 1 Newton. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton, bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dipercepat atau diperlambat. Kalau benda tersebut mengalami dipercepat atau diperlambat, maka dikatakan dia mengalami sebuah percepatan. Bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda itu berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik terhadap masanya. Ya, sekali lagi bahwa untuk hukum 2 Newton, gaya yang bekerja pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dipercepat atau diperlambat. Kalau dia dipercepat atau diperlambat, maka dikatakan mengalami sebuah percepatan. Nah, besarnya percepatan yang terjadi itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Bahwa jika kita berikan gaya yang lebih besar, maka percepatannya juga akan semakin besar, dan jika masanya itu diperbesar, percepatannya akan menjadi lebih kecil, ya. Kalau pada hukum 1 Newton kita punya sigma F sama dengan 0, maka pada hukum 2 Newton ini karena terjadi suatu percepatan, maka sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F adalah resultan gayanya, M adalah massa bendanya yang bergerak, dan A adalah percepatannya. Contohnya, ada 2 kelereng, satunya besar, satunya kecil. Pada saat digelindingkan, maka kelereng yang kecil akan relatif lebih cepat geraknya dibandingkan dengan kelereng yang lebih besar. Karena apa?
Karena massa dari kelereng yang lebih kecil itu lebih kecil dibandingkan kelereng yang satunya. Karena massa itu berbanding terbalik dengan percepatan, maka semakin besar massa sebuah benda, percepatannya akan semakin kecil. Sehingga pada saat kelereng yang lebih kecil digelindingkan dengan kelereng yang lebih besar tadi, maka yang bergerak lebih cepat adalah kelereng yang lebih kecil. Ya. Contoh yang kedua, yaitu gaya yang diberikan ketika kita menarik gerobak. Pada saat kita menarik gerobak, ada gerobak yang penuh dengan muatan, ada gerobak yang masih kosong. Ya. Tentunya gaya yang kita berikan pada saat menarik gerobak yang penuh dengan muatan itu tentunya lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa muatan. Ya, itu hukum 2 Newton. Kemudian yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini disebut dengan hukum aksi reaksi, bahwa jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B juga akan mengerjakan gaya yang sama besar pada benda A, tapi dengan arah yang berlawanan. Misalkan Ibu mendorong tembok ini, memberikan memukul tembok ini, ya. Ibu memukul tembok. Berarti gaya yang Ibu berikan pada tembok, maka tembok juga akan memberikan gaya pada Ibu. Semakin besar Ibu memberikan atau memukul tembok, maka semakin sakit pula yang akan Ibu rasakan di tangan Ibu. Bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada tembok, semakin besar pula gaya yang akan diberikan oleh si tembok. Ibu memberikan gaya aksi pada tembok, tembok akan memberikan gaya reaksi pada tangan Ibu. Ya, tapi arahnya adalah berlawanan. Ibu memberikan gaya pada tembok yang arahnya itu ke sana, sedangkan tembok akan melawannya, arahnya berlawan dengan gaya yang Ibu berikan tadi. Ya, jadi hukum aksi reaksi ini atau gaya aksi reaksi ini bahwa jika sebuah benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang lain akan memberikan gaya yang sama pada tangan kita atau gaya yang benda satunya lagi. Ya, gayanya sama besar, tapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga hukum aksi reaksi ini atau hukum 3 Newton ini disebut dengan hukum aksi reaksi, bahwa besarnya gaya aksi sama dengan besarnya gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Yang perlu kalian cermati bahwa untuk hukum 3 Newton ini, bahwa dia bekerja pada 2 benda yang berbeda, tangan Ibu dan tembok, 2 benda yang berbeda. Ya, kemudian berinteraksi antara tangan Ibu dengan tembok ini. Gaya yang diberikan sama besar tapi berlawanan arah. Contoh lainnya apa? Pada saat kita naik perahu, kita berperahu, kita mendorong dayung kita, gerakan ke belakang, akhirnya didorong ke belakang, perahu itu bergerak melaju ke depan. Jadi kita mendorong begini, akhirnya bergerak ke belakang, tapi perahu bergerak ke depan. Contoh lainnya yaitu pada roket. Ya, pada roket, api dari bahan bakar roket untuk menghasilkan gaya yang lebih besar, gaya dorong yang besar, sehingga roket akan bergerak melambung tinggi ke angkasa meskipun roket tersebut beratnya bertonton. Nah, demikianlah yang Ibu sampaikan pada kali ini tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.